Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Juga dengan Bapak alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk doa silakan dipimpin oleh Rizka. Silakan Rizka. Oke, terima kasih Bapak Purnomo. Baik, teman-teman, untuk kegiatan kita agar barokah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah bagusnya Bapak absen dulu kalian, ya, absen dulu, ya. Walau pada kali ini kita akan membahas masih lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu kerajaan maritim Hindu dan Buddha. Mungkin ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Ingat, Pak. Saya, Pak. Ingat, Pak. Ya, Indri. Pak. Tentang masuk dan perkembangannya agama Hindu, Pak. Ya. Apalagi terus? Hindu, Pak. Ya, Indri. Ini ada kembar Indri sama Endri, ini agak bingung saya kadang menyebutnya di yang mana. Iya. Oke, ada lagi? Pak, ada teori-teorinya, Pak. Silakan, apa teori-teorinya tuh? Ada teori Waisa, Brahmana, Satria, itu, Pak. Oke, terima kasih, Endri. Oke, kita sebelum melanjutkan ke materi, kira-kira ini gambar apa ini? Candi Borobudur, Pak. Candi Borobudur. Kalau ini? Apa ya? Ada yang Peranan, Pak. Candi Mendut. Siap. Candi Mendut, ya, Candi Dieng bukan, Pak? Kalau tepat menyebutkan candi ini Bapak kasih hadiah ini. Mendut, Pak. Candi Mendut, Pak. Bukan Dieng ya, Pak ya? Ini Candi Kidal. Kidal, peninggalan kerajaan Singasari. Ya. Udah pernah ke sana? Belum ya? Bapak juga belum. Bapak juga dapatnya dari internet. Kalau ini? Muratakus, Pak. Ratakus, Pak. Ratakus. Letaknya di mana, ada yang tahu? Provinsi Riau, Jambi, Pak. Pak ya? Jambi. Provinsi Riau, Pak. Riau, Pak, Riau. Riau. Ya, ini Candi Muaratakus. Letaknya di Provinsi Riau. Merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Oke. Untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama menganalisis kerajaan Sriwijaya dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang kedua, menganalisis kerajaan Singosari dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian tujuan belajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mengolah informasi mengenai kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Singosari dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam bentuk tulisan dan mengkomunikasikannya secara jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Oke. Kita masuk ke kegiatan inti kita. Ini adalah kerajaan Sriwijaya, ya. Di situ ada peta, bisa diamati petanya. Letak kerajaan Sriwijaya itu lebih tepatnya adalah di Palembang, Sumatera Selatan, ya, Singosari. Ya. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh
Ken Arok, ya, Ken Arok, Kerajaan Singasari. Kemudian Kerajaan Singasari ini mencapai masa kejayaannya pada masa Kartanegara. Nih, bisa juga tampil di slide. Dan pada masa Kartanegara inilah Singasari runtuh. Tuh ya. Kegiatan selanjutnya mungkin dari tayangan singkat tadi ada yang dipertanyakan. Silakan anak-anak. Saya Pak boleh Pak? Ya, silakan. Siapa? Iya, Tutut Pak. Silakan. Sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu di mana sih Pak? Oh ya, terima kasih Tutut. Sebenarnya letak kerajaan Sriwijaya ini di mana sih? Kan gitu. Ya, tadi kan ada saya menampilkan slide Candi Muara Takus itu kan di Riau. Terus saya tuh menjelaskan ada di Palembang. Kalau letak sebenarnya tuh di mana? Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Boleh Pak? Siapa? Andri ya? Henry Pak. Ya, silakan. Pemelayu itu apa sih Pak? Oh, Pemelayu ya. Oke. Ya, istilah atau apa itu Pak? Sebelum saya jelaskan, mungkin anak-anak lain bisa membantu menjawab. Oke, silakan. Siapa? Ada mungkin? Saya Pak. Ya, silakan langsung dijawab. Pertanyaan dari Pamalayu itu adalah sebuah gerakan atau pelayaran yang dilakukan oleh utusan dari Raja Kertanegara untuk menaklukkan daerah-daerah di Melayu Pak, atau ya Pak. Ya, silakan. Saya akan menanggapi dari pertanyaan kawan kami tadi. Itu pertanyaannya ditutut. Ya, silakan, Sakriman. Letak kerajaan tadi. Pada awalnya kerajaan Sriwijaya itu terletak di Kampar Riau, Pak. Kemudian berpindah ke Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, mungkin pada kegiatan ini sudah mungkin kita akan lanjut bentuk kelompok. Ya, kita akan lanjut bentuk kelompok. Ini sudah tampil LKPD-nya. Tontonlah video di aplikasi Ruang Kelas. Yang jelas kerajaan ini juga sering disebut sebagai negeri emas. Informasi mengenai kemegahannya tercatat di berbagai sumber, baik dalam negeri maupun luar negeri. Wilayah kekuasaannya sangat luas sekali, meliputi kawasan barat Nusantara seperti Bangka, Jambi, Lampung, sebagian Jawa bagian barat, Kalimantan bagian barat, Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Tanah Melayu, dan Thailand bagian selatan, serta perairan laut di antara tempat-tempat tersebut. Wow, luas sekali ya wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya ini. Lalu seperti apa ya sistem politik atau pemerintahan dari kerajaan maritim ini? Ayo teman-teman, kita cari tahu. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Informasi mengenai keberadaan Sriwijaya dapat diketahui melalui beberapa bukti prasasti yang ditemukan di beberapa situs. Prasasti-prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talangkuo, Prasasti Karangberahi, Prasasti Ligor, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Nalanda. Nah, teman-teman, selain prasasti tersebut, ada juga beberapa sumber lain yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya, yaitu sumber sejarah Cina yang berupa kronik. Oke, anak-anak, setelah mengamati video tersebut, Bapak beri waktu untuk berdiskusi, dianalisis video tersebut, kemudian buatlah laporan dalam bentuk tertulis, kemudian nanti dipresentasikan.
Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau Sudah, Pak. oke, yang sudah, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Silakan. Kelompok 1, Pak. Boleh, silakan si Henry Ya, ini presentasikan. Pak, hasil dari diskusi kami bahwa Kerajaan Sriwijaya itu dilihat dari kehidupan politiknya berdasarkan dari prasasti Ledan, di mana di sini melihat adanya wilayah kekuasaan raja dan raja-raja yang memerintah memiliki hubungan yang erat dengan dalam baik luar negeri. Pak, demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, mungkin ada yang kurang jelas, tanggapan atau pertanyaan, mungkin silakan. Saya Pak. Oh ya, si Lina dari kelompok 2, silakan. Iya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menanyakan pada kelompok 1, bagaimanakah perkembangan agama di Kerajaan Sriwijaya? Oke, si Lina dari kelompok 2 menanyakan bagaimana sih perkembangan agama di Sriwijaya. Mungkin langsung saja di kelompok 1, mungkin anggotanya yang bisa menanggapi, silakan. Oh ya, silakan si Rizka. Silakan ditanggapi. Baik Bapak, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari teman saya, Lina. Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India. Pertama adalah agama Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Itsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi Sarjabudha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana. Itu jawaban dari kami, kelompok kami, Pak, kelompok 1. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasinya. Selanjutnya mungkin kelompok 2, silakan presentasikan hasil analisisnya tadi setelah menonton video tadi, silakan. Kelompok 2 itu Milda yang mau presentasi, Pak. Iya ya, oh ya Milda, silakan Milda. Iya. Kehidupan politik untuk Ken Arok menjadi aku Tumapel berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Banyak daerah yang bergabung dengan Tumapel, namun masa pemerintahan Anusti, kehidupan sosial masyarakat kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyambung ayam. Pada masa Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya mulai diatur rapi, dan pada masa Kartanegara ia meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Demikian, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah menampilkan presentasi Kerajaan Singosari. Mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya dari hasil presentasi. Oke, siapa? Si Liza, silakan. Ya, saya Pak mau bertanya. Bagaimana sih Pak kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari? Oke, dari kelompok 1 ya, si Liza menanyakan bagaimana sih kehidupan agamanya. Nah, mungkin kelompok 2 bisa langsung menanggapi. Silakan. Pak. Siapa? Tutut, Pak. Iya, Tutut. Silakan, Tutut. Ya, Pak. Kehidupan ekonomi Singosari didominasi oleh pertanian, Pak. Kemudian berdagang, pengrajin. Pada masa itu, kemudian ada perdagangan antar pulau, kemudian antar wilayah, bahkan sampai ke negara lain yang terjalin dengan baik, Pak. Itu kehidupan ekonomi pada masa Singosari. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada anak-anak Bapak yang dapat menyimpulkan atau merangkum dari kegiatan awal kita tadi sampai saat ini. Mungkin silakan siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Siapa? Indri.
Indriati. Oke, silakan Indri. Ya, Pak. Saya merangkum kesimpulan dari Kerajaan Sriwijaya aja, Pak ya. Boleh, silakan. Ya, yang Sriwijaya termasuk kerajaan maritim di daerah Sumatera, di Pulau Sumatera. Wilayah kekuasaannya bagian barat Nusantara itu ada Bangka, Jambi, Lampung. Kemudian sebagian Jawa bagian barat, Kalimantan bagian barat, Selat Malaka, Sunda, Tanah Melayu, Thailand bagian selatan, dan juga perairan di laut antara tempat-tempat tersebut. Kemudian untuk kehidupan sosialnya, Pak, itu ada golongan masyarakat, yaitu golongan puhafam atau kapten pelaut, pasikarana atau pembuat pisau, yang ketiga stapaka atau pemahat, dan keempat paniaga atau yang disebut dengan saudagar. Nah, kemudian ada pratisara yang disebut dengan pemimpin, marsihati, tukang cuci, dan yang terakhir hulun haji atau budak raja. Itu kesimpulan tentang kerajaan Sriwijaya, Pak, dari saya. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Indri. Tadi kesimpulan Sriwijaya. Ada lagi mungkin yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oh ya, si Pera. Silakan, Pera. Iya, saya mencoba menyimpulkan kerajaan maritim di wilayah Kerajaan Singasari, Pak. Ya. Nah, jadi untuk wilayah Kerajaan Singasari ini terdiri dari daerahnya mulai dari Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, untuk kehidupan sosial Kerajaan Singasari, masyarakat memiliki stratifikasi sosial terdiri dari yang pertama, kelas atas yaitu raja dan para bangsawan. Yang kedua, golongan agamawan yaitu para pendeta Hindu dari rahib Buddha. Yang ketiga, kelas bawahan yaitu rakyat umum atau rakyat biasa. Kehidupan budaya Kerajaan Singasari. Peninggalan berupa candi dari Kerajaan Singasari yaitu yang pertama, Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Dan yang terakhir untuk kehidupan perekonomian Kerajaan Singasari. Masyarakat Kerajaan Singasari hidup dan bertani, berdagang, dan kerajinan tangan. Ada pula yang menjadi buruh dan pelayanan. Di wilayah Singasari memiliki 2 sungai, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. 2 sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian dan lalu lintas dengan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara dilaksanakan ekspedisi Pamelayu untuk merebut kendali perdagangan di sekitar Selat Malaka. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pera. Jadi itu tadi ya rangkuman atau kesimpulan dari hasil pelajaran kita hari ini ya. Oke, selanjutnya karena waktunya mungkin sudah mepet, sudah habis, untuk evaluasi dan refleksinya ya, kalian bisa isi nanti di aplikasi ruang kelas ya. Ya, karena waktunya sudah sangat sedikit lagi, nanti refleksi dan aplikasinya sudah saya siapkan soal di sana. Nanti kalian tinggal isi ya. Kemudian nanti saya periksa ya. Mungkin cukup itu saja pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.